Terus terang Bapak Ibu Saudara, judul ini ya bukan materinya dulu, tapi judulnya dulu. Ini seminggu yang lalu Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Kamu belajar tentang get strong, menjadi kuat. Loh Tuhan, kenapa kok get strong? Kalau saya lihat di Google Translate, to be strong pun juga menjadi kuat artinya, ya. Get strong sama to be strong. Nah bedanya apa? Kalau to be strong, ya, misalkan ini seperti ini, Mas Hedi, aku minta tolong, ya, tolong maju ke depan sebentar. Nah ini to be strong, ya. Tolong angkatin kursi ke depan. Ya, kuat ya, udah saja, udah salah. Nah, tolong Mas Hedi, tolong angkatin Mas Abid ke depan sini. Hah? Ragu-ragu Mas? Kira-kira kuat gak Mas? Kuat perjalanan. Mestinya Mas Abid angkat Mas Hedi ya. Nah, tapi kira-kira Mas Hedi kalau latihan terus fitness bisa kuat gak Mas Abid? Bisa ya? Nah, itu to be strong. Ya, masih Mas Hedi. Latihan satu minggu bisa. Latihan ngangkat apa latihan banting Mas Bowo? Nah, itu to be strong. To be strong itu menjadi kuat, tetapi karena kekuatan dari kita sendiri. Ya. Kita bisa berlatih fitness, saya dulu fitness, ya, sehingga badannya seperti dulu. Sekarang dulu nggak kayak gini. Badanku dulu nggak segini. Dulu kering. Nah, ya. Nah, Mas Abed tahu dulu aku seperti apa. Kering. Ya kan? Nah, to be strong itu menjadi kuat oleh karena kita berlatih tiap hari, ngangkat beban terus tiap hari. Akhirnya kita menjadi kuat, ya. Nah, banyak orang Kristen yang seperti itu, tiap hari maunya berlatih terus untuk menjadi kuat. Kalau menjadi kuat terus, bebannya nambah nggak? Nambah, ya kan? Lah, Bapak Ibu, kepenginnya bebannya nambah apa berkurang? Nah, kepenginnya bebannya berkurang toh. Nah, terus gimana? Padahal ini kita harus menjadi kuat. Ya. Nah, kalau kita berlatih terus untuk menjadi kuat dengan cara kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang keluar dari hidup kita sendiri, yaitu beban itu akan terus-menerus menjadi kuat, menjadi tambah berat. Padahal firman Tuhan katakan, letakkan bebanmu, ya toh? Letakkan bebanmu, ya, supaya kau tidak keberatan lagi. Berarti perlu gak kita berlatih? Perlu apa? Perlu berlatih untuk apa? Untuk meletakkan beban. Ya, sekarang bedanya apa dengan get strong? Ya, seperti tadi Mas Edi ngangkat kursi tadi, ya. Terus kemudian saya suruh ngangkat Mas Abed, ya. Mas Edi lakukan ngangkat Mas Abed, kuat ya kira-kira? Tapi begitu Mas Abed kuat jatuh mungkin. Tapi begitu orang di sini semua lihat, langsung bareng-bareng Mas Edi ngangkat Mas Abed, kira-kira kuat nggak? Kuat. Nah itu get strong. Menjadi kuat bukan karena dari diri kita sendiri, tetapi dari luar. Ya, dibantu, ada bantuan. Ya, milih mana? Milih mana? Dibantu untuk menjadi kuat atau menjadi kuat karena diri sendiri? Menjadi dibantu. Karena enak dibantu tuh. Kalau menjadi sendiri ada batasnya. Ya kan? Ada batasnya enggak? Sekarang Bu Sony tak suruh fitness, sekarang mau enggak? Bu Febe mau fitness enggak untuk bisa kuat? Ya kan? Nah, kekuatan masing-masing kita ini terbatas. Ada batasnya. Ya. Bisa kita lakukan, tapi yaitu sampai kapan? Ya. Sampai putus nafas kita. Ya, nggak bisa. Kita harus dibantu, ya. Nah, makanya saya baru sadar, oh Tuhan, berarti aku nggak bisa untuk menjadi kuat oleh karena usahaku sendiri, nggak bisa. Ya. Dulu saat saya paling pol ya, usaha fitness beban yang saya bisa angkat itu sekitar 120 lah. Saya push up tuh bisa sampai 300 kali. Sekarang 3 kali aja sudah susah.
Ya, 300 kali saya kuat. Bahkan push up-nya aja lompat-lompat, ya kan, lompat-lompat. Nah, tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Untuk roh kita, Tuhan sudah sediakan kekuatan dari Dia. Amin. Nah, seperti kayak misalkan kita mengangkat jembatan, kuat nggak? Nggak kuat. Ya, harus ada apa? Traktor. Ya, harus ada alat bantu. Ya, nah, kita nggak bisa melakukan itu sendiri. Tuhan ingin hidup kita menjadi kuat dengan get strong, bukan to be strong. Dengan mendapatkan kekuatan, ya, kita menjadi kuat. Ya. Nah, coba kita buka Ibrani 12 ayat 12. Ibrani 12 ayat 12. Ya, Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Siapa yang saat ini tangannya lemah dan lututnya goyah? Nah, yang dialami oleh yang sudah usia lanjut, ya. Saya sama. Saya kadang-kadang mengalami juga lutut goyah, tangan lemah yang sebelah kiri ini aja lemah. Makanya saya kalau ngangkat Pak kiri itu selalu tangan kanan. Yang sini cuma imbangi aja. Ya, sini agak lemah. Ya. Saya angkat. Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Firman ini seolah-olah kita harus latihan, seolah-olah kita harus berlatih hari demi hari supaya tangan ini kita kuat dan lutut kita tidak goyah. Ya, gak ngewel lah, seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita bayangkan, ya, pernah gak kita merasakan rasanya awalnya ini lempes kabeh, ya kan? Mau berdiri aras-arasen, ya, pernah nggak rasakan itu? Ya, nggak semangat, ya. Nah ini sebenarnya gambaran orang yang patah semangat, yang putus asa, ya. Rasanya tangannya nggak mau ngapa-ngapain, abot banget rasanya, lemah, ya. Nah kalau itu terjadi dalam hidup kita, bagaimana caranya kita menguatkan tangan kita? Bagaimana caranya lutut kita ini nggak goyah? Ya. Nggak bisa itu dengan fitness, ya, nggak bisa. Itu bicara masalah spirit kita, masalah roh kita, jiwa kita, ya, supaya jiwa kita ini dibangun, ya. Nah, kalau pernah nggak mengalami ketika kita mengalami patah semangat, ketika kita mengalami putus asa, kemudian ada orang datang. Terus orang itu menguatkan kita, mendoakan kita. Pernah nggak ngalami seperti itu? Sering ya? Atau malah orang datang malah nambah-nambah beban? Ya, kadang-kadang itu juga ada terjadi juga kan? Orang datang kita udah susah, udah stres, ada masalah, orang datang malah nambah-nambahin masalah. Ya kan? Nah, kita ini adalah makhluk sosial, ya kan? Kita diciptakan tidak sendirian, makanya kita akan senantiasa ketemu dengan orang lain yang beda-beda sifatnya. Ada yang tadi meringankan beban kita, memberi semangat kita, membangun kita, tapi ada juga yang nambah-nambahin beban. Ya. Nah, Ibrani 12 tadi bicara atas orang yang sedang mempunyai beban yang berat, Bapak Ibu Saudara. Orang yang putus asa, orang yang punya semangat, orang yang sudah mungkin udah kepingin bunuh diri juga bisa terjadi seperti itu. Saya kalau melayani konseling beberapa kali ya orang yang kepingin bunuh diri, ya udah nggak punya semangat hidup. Orang punya uang miliaran, bayangin ya Bapak Ibu Saudara. Orang punya uang miliaran di bank, tapi udah nggak semangat hidup. Terus ngopo gitu loh. Nah terus, lah apalagi yang nggak punya duit gitu loh. Ya. Jadi nggak jamin, harta itu nggak jamin, orang itu nggak, itu tetap semangat terus nggak jamin, bosan malahan, ya. Rumahnya udah penuh dengan barang-barang, tapi yang tetap aja ke mall, tetap aja kepengen belanja, nggak pernah puas, ya. Nggak pernah ada semangat di situ. Nah, Tuhan mau pertumbuhan kita tidak berfokus pada beratnya beban, Bapak Ibu Saudara. Makanya apa? Tuhan bilang, letakkanlah bebanmu. Supaya apa? Supaya kita nggak fokus dengan beban kita. Letakkan bebanmu.
Kemudian apa? Pikulahu karena kukurikan. Artinya apa? Kalau namanya ku itu selalu berdua. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, Tuhan mau kita tidak fokus pada beban kita, tetapi kita fokus pada Dia, ya, dengan Tuhan. Nah, makanya sering kita ngalami atau sering kita dengar ada pernyataan gini, pengalaman adalah guru yang baik. Benar nggak itu Bapak Ibu? Ya, pengalaman adalah guru yang baik. Ya, bertekunlah dalam masalahmu. Ini hamba Tuhan sering seperti ini lah. Pengalaman guru yang baik. Bertekunlah dalam masalahmu supaya kau belajar sebagai pengalaman hidup. Itu pikiran positif ya, positif. Tapi Kristus tidak mau seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak mau kita fokus pada masalah kita. Tuhan tidak mau kita fokus dengan pengalaman kita. Tapi Tuhan mau kita fokus pada firman-Nya. Ya, pada firman-Nya. Karena firman-Nya itu nanti akan ngajari kita bagaimana kita get strong tadi, mendapatkan kekuatan itu tadi untuk menjadi kuat. Gitu. Jadi bukan karena usaha kebesaran kita, hasil usaha kita, pengalaman kita. Contoh firman Tuhan cerita tentang anak muda yang kaya raya, ya, dia pengen ikut Tuhan, pengen masuk dalam kerajaan surga. Syaratnya apa? Tuhan bilang apa? Juallah kekayaan, harta milikmu, ya, juallah harta milikmu. Kalau dijual itu berarti artinya apa? Udah gak bukan milik kita lagi. Kemudian ikutlah aku. Jadi gak sekedar melepaskan beban, tidak hanya sekedar melepaskan kebesaran, tidak hanya sekedar melepaskan harta milik, apa yang selama ini kita banggakan. Loh, masalah aja bisa kita bangga, ya enggak? Masalah masa lalu aja yang gelap aja bisa buat kita bangga, bener nggak? Ya, wah aku dulu mantan preman, wah aku dulu luar biasa, tapi aku bertobat. Dan ceritakan siapa? Tuhannya apa pengalamannya? Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau hari demi hari itu kita mengalami hidup bersama dengan Dia. Jadi yang kita ceritakan, yang kita saksikan itu hidup bersama dengan Dia, bukan pengalaman kita, ya, bukan masa lalu kita. Kalau itu terus menjadi kebesaran kita gak akan bisa bertumbuh bersama Dia, gak akan menjadi kuat, ya, kita akan stuck. Nah, apa yang Tuhan ajarkan? Kita buka Yohanes 16 ayat 32. Gimana caranya kita get strong, ya, mendapatkan kekuatan untuk menjadi kuat. Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Ini, ya, seorang diri, nggak ada siapa-siapa. Ya, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ketika Yesus akan menghadapi penderitaan, Dia tahu Dia akan ditinggalkan oleh orang-orang, bahkan oleh murid-muridnya. Yang menyangka Yesus itu siapa waktu itu? Petrus. Tapi sebenarnya yang menyangka Yesus secara, ya semuanya, karena semuanya meninggalkan Yesus, sama aja. Nah, kadang-kadang hidup kita mengalami seperti itu, ya kan? Ketika kita sedang mengalami beban berat, kita nggak ada orang yang nolong, malah semuanya ninggalin kita, ya. Nggak cuma ninggalin kita, malah ngejek kita, menghina kita, ya, malah nyokong kita, tobat lah, ya, malah menuduh kita, kamu habis dosa apa, ya. Nah, itu manusia. Tapi Tuhan berbicara, namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Ya, ini kunci kekuatan kita. Kunci kita mendapat kekuatan, ya, kalau kita disertai oleh Bapa, kalau kita disertai oleh Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan di Alkitab, Yesus berkata, ya, penderitaan kita belum apa-apa dibanding penderitaan Yesus, tidak sampai mengeluarkan darah. Benar nggak?
ya, kecuali kita jatuh keluar darahnya ya. Tapi itu penderitaannya bukan, ya belum seberapa ya. Saya tuh juga mengalami penderitaan, tapi belum seberapa kalau dibandingkan, nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus ya. Di dunia ini bahkan mungkin tidak ada yang menderita seperti Yesus menderita ya, tetapi dia bisa kuat. Dikatakan ya, di situ dikatakan, nah di ayat selanjutnya, ayat 33, semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuncinya di sini apa? Beroleh damai sejahtera. Nah, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, dan ada Bapa dalam hidup kita, bisa nggak kita damai sejahtera? Bisa nggak? Oh, ada aja susah ya kan? Ya, kuncinya di damai sejahtera ini. Ya, damai sejahtera ini apa sih? Buah roh. Bapak Ibu Saudara, tak ceritain ya. Buah-buah roh itu tidak sekedar slogan, Bapak Ibu Saudara. Itu masing-masing punya kekuatan yang luar biasa. Contohnya ini damai sejahtera aja. Ya, Tuhan bilang, semuanya itu kekuatan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Apa yang dikatakan Tuhan? Ya itu tadi, dia ketika sendiri mengalami penderitaan, ya, dia tidak sendiri, tapi ada Bapa. Sama ketika kita sedang sendirian menghadapi penderitaan, kalau kita tahu ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, tenang nggak Bapak Ibu Saudara? Yang penting kita percaya di situ. Kalau kita nggak pernah percaya ada Tuhan dalam hidup kita, ya kita nggak akan pernah damai sejahtera. Kita panik. Wah Tuhan kita Tuhan, ya seperti semalam ya di Eva. Sepertinya Tuhan lalai, sepertinya Tuhan membiarkan kita. Nah, Dia senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Ya, firman-Nya berkata, ketika aku mengikatkan diri kepada Tuhan, ya, rohnya menyatu dengan rohku. Artinya apa? Di dalam hidup kita ini udah menjadi satu. Udah nggak bisa dipisahkan lagi sama Tuhan. Roh kita ini udah nyempel saja satu sama Tuhan. Jadi mau kita ada masalah, mau kita nggak ada masalah, mau kita sedang sukacita, damai sejahtera, mau kita lagi seneng, mau kita lagi sedih, ada Tuhan ya dalam hidup kita. Ada Tuhan nggak? Ya. Itu kita harus tahu dulu, harus percaya. Ya. Seperti Tuhan Yesus berkata, ketika aku sendiri ada Bapa di dalam. Dia tidak sendirian. Nah, kalau kita ngerti hidup kita tidak sendiri, kita akan damai sejahtera. Ya. Itu otomatis muncul buah roh itu. Ya. Buah roh itu luar biasa loh Bapak. Seperti doa Bapa kami Bapak Ibu. Itu banyak orang Kristen menganggap doa Bapa kami itu doa yang contoh aja lah sekilas. Tapi kalau Bapak Ibu bisa paham benar Bapa kami, itu luar biasa dahsyat. Artinya dahsyat. Kapan-kapan kita sharing tentang Bapa kami, ya. Doa Bapa kami itu luar biasa dahsyat. Sama dengan buah-buah roh ini sepertinya itu terakhir, ya. Orang menghasilkan buah itu proses terakhir, sepertinya seperti itu. Padahal ketika kita menghasilkan buah roh, satu buah roh, damai sejahtera aja, tangan kita menjadi kuat, lutut kita tidak goyah lagi. Kita menjadi tenang. Firman Tuhan berkata, di saat kita tenang, kita bisa berdoa. Amin. Ya, kalau kita tidak tenang, tidak ada damai sejahtera, nggak akan bisa berdoa. Doa kita panik. Ya. Akhirnya yowis lah. Ya. Terus apa sih anone, aku tak terima sih maunya Tuhan, mau aku lagi dicobai. Tidak, Tuhan nggak pernah mencobai kita. Tuhan mau menyertai kita dimanapun kita hidup, di apapun yang kita alami. Amin. Nah, ketika Tuhan itu berada dalam penderitaannya, Bapa menyertai dia. Endingnya apa Bapak Ibu? Endingnya dia keluar sebagai pemenang. Amin. Dia dimuliakan. Sama. Tuhan ingin memuliakan hidup kita, karena kita ini mulia anak-anaknya. Kalau dia mulia, kita juga mulia. Nah, kalau dia mulia, kita harus mulia. Kemuliaan itu karena suatu prestasi. Amin. Ya, cukup kita percaya, mengalami
kemenangan di dalam masalah kita tetap kuat, itu sudah menerima kemuliaan. Jadi tidak susah-susah. Kemuliaan itu harus jadi pendeta, harus khotbah, harus bermain musik, harus melayani. Tidak. Dari kita muncul buah-buah roh kita. Ya. Firman Tuhan berkata, kalau ranting itu yang tidak menghasilkan buah dipotong, dibersihkan. Ya. Yang menghasilkan buah dibersihkan. Hidup kita akan dirawat sama Tuhan kalau kita menghasilkan buah. Satu buah aja damai sejahtera, itu akan menguatkan hidup kita. Ya, amin. Kita buka Mazmur 31 ayat 10. Ayat 10 sampai ayat 11. Mazmur 31 ayat 10. Ya. Sebab yang 11. Yang 11. Nah, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot. Nah, ini lihat ya. Kalau kita berkeluh kesah, kita duka, ya. Tadi kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ya, firman Tuhan, Mazmur aja berkata seperti itu. Dia ngalami, ya. Kita mengalami masalah, kita berkeluh kesah, ya. Lemah, jadi tangannya lemah, lututnya goyah, ya. Tulang-tulangku menjadi lemah. Ya. Mazmur 59 ayat 9. Ambil ayat yang ke-10. 59. Sehingga kekuatannya. Ya, kekuatanku, ya, aku mau berpegang padamu sebab Allah adalah kota bentengku. Ayat 18. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Kota benteng ini gak sekedar main-main, ya. Kota benteng ini adalah pertahanan yang kuat. Terus kota benteng lagi. Ini suatu pertahanan yang kuat dalam hidup kita. Kalau kota bicara masalah kesejahteraan, ya, nggak cuma kita dilindungi, nggak cuma kita diproteksi, nggak cuma kita dikuatkan, tapi kita juga dibikin sejahtera. Amin. Nah, kita sepakat dengan firman ini, ya. Kita berpegang, ya, kekuatanku karena apa? Karena Allah adalah kota bentengku. Karena Allahku kasih setia, ya. Jadi kita mengenal Allah seperti apa, itu yang akan membuat kita seberapa kita kuat, seberapa kita percaya penuh dengan Dia. Kalau kita tidak percaya, misalkan naik ke tangga ini, ya, naik tangga ini, kalau Bu Sony misalnya nggak percaya sama pegangannya, pegangan nggak, kan nggak, ya, susah malahan. Tapi kalau percaya, itu terbantu sekali. Sama kalau kita percaya pada Tuhan, seberapa kita percaya, seberapa kita bayangkan, seberapa kita ngerti kekuatan Tuhan itu. Kira-kira kekuatan Tuhan itu bisa diukur nggak? Tidak bisa diukur. Artinya kalau itu ngangkat Mas Abed, kuat nggak? Kuat. Nah, kuat. Jadi tidak sia-sia kalau kita bergantung sama Tuhan. Nah, kita ini dikatakan umat yang lebih daripada pemenang. Coba dilihat di Wahyu 6 ayat 2. Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniai sebuah mahkota. Saya nggak akan bicara tentang kuda putih ini ya. Tapi lihat ayat terakhir ya, yang terakhir. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini terjemahannya kan agak bingung ya. Maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kemenangannya belum direbut kalau sudah menang dulu. Ya, di terjemahan aslinya sebenarnya sebagai pemenang ini adalah kita bisa mengatasi keadaan. Ya, seperti tadi. Kalau kita menghadapi masalah, kita tidak panik, tapi kita tetap damai sejahtera. Ya, itu namanya kita mengatasi keadaan. Kalau kita sudah panik dulu, udah takut dulu, ya nggak bisa mengatasi keadaan, ya kita akan susah untuk menang, merebut kemenangan susah. Ya contohnya gampang. Saya sampai sekarang pun ya, Bapak Ibu Saudara, pengakuan untuk khotbah. Apalagi kemarin aja ada
Pastor Edwin ya, ada Pak Edwin itu, saya ngededek juga lah. Dan dulu kan dia gembala saya waktu di Bandung. Nah, saya untuk khotbah misalnya khotbah ibadah raya apalagi, ya, saya masih kadang-kadang terdedah. Tapi saya minta Roh Kudus kuatkan saya, beri aku damai sejahtera. Nah, dia ngerti kekuatan saya seperti apa, dan dia mau aku bergantung sama dia. Sehingga apa? Ketika saya jalan itu proses. Ya, ketika saya jalan ke mimbar itu sudah proses. Ya, supaya aku kuat dan Roh Kudus kuatkan, berikan kekuatan. Kalau seandainya tidak dikasih kekuatan dari dia, ya macet. Ngomongnya pasti macet. Karena apa? Basic saya orang yang paling pendiam. Makanya teman-teman saya yang tahu masa kecil saya heran. Kalau saya bisa khotbah, kalau saya bisa konseling, kalau saya bisa nginjil, ya itu semua anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi aku kekuatan, Tuhan yang mempersiapkan aku. Ya, jadi bukan karena aku belajar, apalagi belajar teologi ya, belajar khotbah tidak pernah. Ya udah, melangkah bersama dengan Tuhan, ngandalin Tuhan. Sampai sekarang masih. Pernah dites itu ya, pernah dites sama penyiar radio. Namanya Baikna, Iktus. Nah, di tes itu waktu itu training tentang public speaking. Habis saya hanya memperkenalkan diri, supaya memperkenalkan diri, terus salaman sama dia ngerti. Pak Sam ini sebenarnya gugup, karena Pak saya berkeringat. Tapi Pak Sam bisa menguasai keadaan. Ya, saya bilang bukan saya, Roh Kudus yang bantu saya. Karena memang nggak bisa. Saya aslinya pendiam. Dulu saya masa kecil aja ya, ada saudara datang, saja masuk kamar kok diem. Ya, ada saudara duduk di samping aja ya, sampai saja ya diem, itu nggak bisa. Tapi ketika saya mau, Tuhan tolong aku nggak mau dalam kondisi seperti ini terus. Karena apa? Aku harus memberitakan Injil. Aku harus menyelesaikan panggilanku. Kalau aku diam, gimana aku bisa mengabarkan kabar baik? Kalau aku lemah, nggak bisa mengatasi keadaan, gimana caranya aku bisa mengabarkan kabar baik? Bagaimana caranya aku bisa datang ke rumah sakit kendain orang? Gimana caranya aku bisa datang ke orang untuk konseling orang? Tak bisa. Ya. Nah, Tuhan mengajarkan bagaimana aku bergantung kepada Tuhan. Dinyek, sering dinyek. Sahabat saya sendiri, nanya, ini apa tuh? Saya teologi enggak, belajar sekolah, kuliah juga nggak lulus, gitu. Dinyek seperti itu, sering. Tapi mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan mengangkat saya. Dan sekarang mereka menjadi rekan-rekan kerja saya. Seperti itu. Jadi hanya mengandalkan Tuhan, kita menjadi kuat. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya apa? Ya nanti kosek aku latihan. Nanti ya setelah tua, setelahnya semuanya goyang semua lututnya, ya kan? Nah, nggak ada terlambat untuk kita belajar, untuk kita maju bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ya Bu Feby, ya jangan, tua mas, aku udah kena kabeh ya. Jangan, justru kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita bertumbuh, berkomunitas bersama ini. Karena saya pelayanan di HIV/AIDS ya, bayangin orang yang terkena HIV/AIDS ya, itu corona ini nggak ada apa-apanya. Corona Indonesia terinfeksi 2 orang dilaporkan, itu sudah panik semua. Tapi Bapak Ibu tahu ya, di rumah sakit Bethesda Jogja aja, siap 1 minggu itu 2 berita HIV. Siap 1 minggu loh. Nah, nggak pernah dengar toh. Nah, kalau kita nggak belajar untuk maju bersama dengan Tuhan, ya nggak bisa kita menghadapi ini semua. Ya, panik pasti. Dengar berita gini panik, kita gini panik. Yang untung siapa? Yang untung penjual masker. Sampai tas kresek di masker. Ya, jangan. Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita maju berperang dengan kekuatan penuh, dengan tidak khawatir. Kita sudah mengatasi dulu. Sebelum kita perang, sebelum kita maju, kita sudah mengatasi dulu. Itu namanya lebih dari pemenang. Ya. Jadi yang berperang itu sebenarnya siapa?
Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang menenangkan kita, Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera. Itu kekuatan kita, ya. Itu yang disebut lebih dari pemenang di situ. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, Tuhan ini sudah, karena Tuhan sudah ada bersama-sama dengan, sudah mengambil bagiannya, kekuatan Dia ada dalam hidup kita, sehingga apa? Kita percaya penuh, damai sejahtera muncul. Aku maju kayak Daud, maju. Wes piye pokoke carane tak pelintek, tak blandring, Goliat pasti kena. Padahal kalau dipikir nggak akan bisa kena itu. Kena pun paling cepat, nggak mungkin bisa tembus. Ya, mungkin bisa meleset juga, tapi karena tangan Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Ya. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 33. Iya, kekuatan damai sejahtera bagus. Ini baru buah roh damai sejahtera. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kenapa dikatakan damai sejahtera dalam aku? Damai sejahtera dalam aku. Ada nggak damai sejahtera yang lain? Damai sejahtera yang dari dunia ada nggak? Dunia juga menawarkan loh damai sejahtera. Oh, kalau kamu kaya, kamu tenang hidupnya. Oh, kalau kamu kuat, kamu nggak takut, nggak ada segala sesuatu. Perlu nggak? Itu damai sejahtera juga yang ditawarkan dunia. Ya, potensi-potensi dunia ini juga luar biasa. Ya, tetapi Tuhan mau damai sejahtera di dalam aku, damai sejahtera di dalam Dia. Kenapa damai sejahtera di dalam Dia? Karena di dalam Dia nggak ada batasnya. Amin. Dan itu kekal, nggak bisa hilang. Kekayaan kita bisa hilang nggak? Kesehatan kita bisa hilang nggak? Kekuatan kita bisa hilang, kepandaian kita juga bisa lupa. Banyak lupanya ya enggak? Ya, nggak bisa kita adakan. Tetapi karena kita bersama dengan Tuhan, ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, itu jelas dunia itu kita mengalami penderitaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ini janji firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Percaya penuh dengan firman ini dan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya, damai sejahtera itu nggak akan keluar. Buah roh itu nggak akan keluar. Ya, karena apa? Buah itu nggak bisa diusahakan. Buah itu nggak bisa dibikin pimpin carane metu buahnya, nggak bisa. Itu udah urusannya, itu semalam kita udah bahas, ya. Itu udah keluar dengan sendirinya, nggak bisa dia. Nah itu udah otomatis kalau kita percaya, ngandul, mengenal sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Nah seperti khotbah Pak Edwin minggu lalu juga, ya, intim dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kenapa sampai ini secara kita baru bahas damai sejahtera, yang lainnya next dan kali, tetapi kenapa buah-buah roh ini luar biasa ya? Tetapi ya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan 3, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, buah-buah roh itu yang keluar, yang muncul dari dalam hidup kita. Oleh karena kita nempel hubungan intim dengan Tuhan, dikatakan apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Gak ada hukum yang bisa menentang, gak ada hukum yang bisa menggagalkan, gak ada hukum yang bisa mengalahkan. Itu artinya seperti itu. Ya, jadi itu akan keluar dan itu akan terjadi dalam hidup kita, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, karena apa? Gak ada hukum yang bisa menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini syaratnya di situ. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, gimana kita bisa nempel dengan Tuhan, mengalami ini semua? Ya, kita harus dipimpin oleh roh. Ya, hidup di dalam roh. Sudah hidup di dalam roh atau belum?
Sekarang tanya toh, aku ini sudah hidup dalam roh atau belum? Gimana jawabannya? Karena ya, hidup di dalam roh kita semua sudah, Bapak Ibu. Kenapa? Roh yang ada dalam hidup kita ini adalah roh Tuhan. Itu hidup dalam roh. Tetapi belum semuanya mau dipimpin oleh roh itu. Untuk baca firman tiap hari aja belum tentu mau, ya enggak? Ya, merenungkannya apalagi mau dipimpin. Nah, kalau kita mau hidup oleh roh, kemudian dipimpin oleh roh itu, ya, itu semua yang akan terjadi. Buah-buah itu kan akan tergenapi semuanya. Ya, nonton film ya, bagus nih filmnya. Suaranya sorot Pak. Ada, nggak pernah mikirin orang, keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Nggak ada rasa sayang. Dia dulu narkoba dia. Itulah, Pengedar narkoba. narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV, saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah seperti ini. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengar ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia, seolah-olah kayak mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersama juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu. Dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut, udah kamu rangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama ya. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya, kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh, dekat sama kita seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Nah, saya melihat dari dirinya ini nih, luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu, nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah. Ini saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Ya, dia menunjukkan saya sebuah kitab ini, baca firman berat. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah, 5 tahun siapa sih yang bisa terima? 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Ini seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 itu, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau nggak, saya nggak tahu hidup saya mau end up kayak gimana. Yang luar biasa Tuhan itu. Makanya saya sangat bersyukur Tuhan proses saya. Memang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu, keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh, saya memberikan musibah ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat Ferry, buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya bukan ini terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya
ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang, "Gak apa-apa, Tuhan cukupi." Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai, lu udah cerai deh, lu gak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang, udah kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang satu orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata dan paling kita banggakan sekarang pribadi dulu ya, yang ngerasa sekarang saya punya imam di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa membimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah nggak suka, sekarang kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Bapak Ibu lihat ya, badan gede gak jadi jaminan ya. Fitness setiap hari gak ada jaminan, larinya juga kemana? Ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang memberi kehidupan, yang memberi damai sejahtera bagi Ferry ya. Dia luar biasa sekali ya. Dia bisa lepas, dia gak cuma mengedar narkoba, dia juga pemakai, nggak disaksikan semuanya, tapi sebenarnya dia untuk keluar dari ketergantungan dari narkoba itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi apa? Dia damai sejahtera. Dia merasa percaya penuh dengan Tuhan. Lihat, sebelum kita mengandalkan Tuhan pun Tuhan sudah turun tangan, benar nggak tadi? Ya. Sebelum dia kenal Tuhan, sudah dia menolong dia. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kita anak-anak dia ya. Apalagi kita sudah tiap hari ngerti firman Tuhan ya. Pertolongan Tuhan tergantung bagaimana kita mau memutuskan. Ferry tadi langsung seolah-olah dipeluk supaya seolah orang itu melihat ini temannya dia, padahal tidak kenal sama sekali ya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Selalu dia kuatkan. Tapi keputusan ada di tangan dia, ada di tangan kita. Kapan kita mau mulai datang kepada dia ya, melakukan firman-Nya, percaya sama firman-Nya, sehingga semuanya dirubahkan, semuanya berubah, dirinya berubah, keluarganya berubah, masa depannya berubah ya, karakternya berubah. Nah, kalau kita punya beban, punya kerinduan, punya pergumulan, dan kita ingin semuanya itu dirubahkan oleh Tuhan, dia percaya dengan firman. Kalau kita nggak pernah percaya pada seseorang pun, kalau kita nggak percaya, kita nggak pernah mendapatkan apapun, apalagi dengan Tuhan. Ketika kita percaya, artinya menanamkan firman itu dalam hidup kita, dalam hati kita ya, kita menjadi kuat, kita menjadi damai sejahtera, dan otomatis semuanya itu akan berubah, bukan karena usaha kita, tapi karena firman itu yang merubah hidup kita. Amin. Ya, terima kasih. Musiknya kita nyanyi Kala Ku Carikan.